Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan kalian perhatikan uraian yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan definisi permintaan dan penawaran, menjelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, mengidentifikasi jenis-jenis permintaan dan penawaran, membedakan kurva permintaan dan penawaran, serta menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Jika kita membahas permintaan, maka kita akan memposisikan diri sebagai pembeli. Misalnya, pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, setiap rumah tangga biasanya akan menyajikan hidangan berbahan daging. Karena jumlah pembeli yang menginginkan daging meningkat, biasanya harga daging akan cenderung naik. Demikian pula, masyarakat akan tetap membeli karena membutuhkan, tapi mungkin dengan jumlah tertentu, karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan jika jumlah barang yang akan dibeli oleh masyarakat tergantung kepada kebutuhan masyarakat dan kemampuan mereka. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Jika harga semakin tinggi, maka permintaan akan semakin rendah. Contohnya tadi harga daging. Sebaliknya, jika harga barang rendah, maka permintaan akan tinggi. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan suatu barang atau jasa. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau sebuah keluarga, maka semakin besar pula daya belinya. Akibatnya, permintaan akan barang dan jasa meningkat. Sebaliknya, jika mereka berpenghasilan rendah, maka daya belinya juga rendah. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun. Yang ketiga, selera masyarakat. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan barang. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan pun akan meningkat pula. Dan sebaliknya, jika selera masyarakat menurun, maka permintaannya juga akan menurun. Apakah kalian tahu bahwa ketika pandemi, tren permintaan terhadap tanaman hias meningkat? Karena ibu-ibu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan memelihara tanaman hias. Maka, selera mereka ini akan berpengaruh terhadap harga beberapa tanaman hias yang cenderung naik dan mahal. Yang keempat adalah kualitas barang. Pada umumnya, orang akan menghendaki barang yang berkualitas baik. Maka, semakin tinggi kualitas suatu barang, permintaannya juga akan semakin banyak. Demikian pula sebaliknya, jika kualitas barang menurun, maka permintaan juga akan menjadi lebih sedikit. Selanjutnya, yang kelima adalah harga barang lain yang berkaitan. Ada kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap atau sebagai pengganti. Misalnya, premium ataupun pertamax, maka tingkat pembelian kendaraan cenderung akan menurun karena berhubungan dengan konsumsi bahan bakar yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan kendaraan. Atau misalnya, jika harga dagang sapi terus-menerus naik, maka konsumen akan beralih ke barang substitusi, misalnya daging ayam. Yang selanjutnya adalah kejadian yang akan datang. Nah, adanya pengetahuan terhadap suatu hal yang terjadi pada waktu yang akan datang akan berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Misalnya, pada saat pemerintah akan mengumumkan kenaikan bahan bakar, maka cenderung masyarakat mengantri bahan bakar di SPBU. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Semakin besar angka pertumbuhan penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan meningkat. Contohnya adalah penduduk di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Secara jumlah mereka berbeda. Penduduk di Pulau Jawa jauh lebih besar sehingga tingkat permintaan terhadap barang dan jasa akan jauh lebih tinggi. Sementara penduduk di luar Jawa jumlahnya hanya sedikit sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga akan lebih sedikit.
Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis permintaan. Permintaan berdasarkan daya belinya. Dibagi menjadi 3, yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai daya beli, tetapi konsumen masih mempertimbangkan transaksi atau baru berpikir-pikir, belum melakukan transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang tidak disertai daya beli. Selanjutnya, permintaan yang kedua adalah permintaan berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Yang pertama ada permintaan individu, adalah permintaan seseorang terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, seorang anak yang membutuhkan seragam. Yang kedua adalah permintaan kelompok, merupakan permintaan dari sekelompok orang atau masyarakat pada saat yang bersamaan. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan pada sebuah grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kondisi tersebut menandakan bahwa antara harga barang yang diminta bersifat negatif. Artinya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Begitu pula sebaliknya. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat dan faktor-faktor lain dianggap ceteris paribus atau tetap, maka jumlah permintaan barang dan jasa akan menurun. Begitupun sebaliknya. Jika harga barang turun, maka permintaan barang ataupun jasa akan naik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penawaran. Jika kita berbicara tentang penawaran, maka kita akan memposisikan diri sebagai penjual. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jenis-jenis penawaran pada umumnya dibagi menjadi yang pertama, penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual atau satu orang produsen. Dan yang kedua adalah penawaran pasar, merupakan penjumlahan dari penawaran individu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain, yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk mengadakan barang atau jasa. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang atau jasa yang ditawarkan. Pada umumnya, produsen akan mengurangi kegiatan produksi yang menelan biaya besar. Yang kedua adalah tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat menghasilkan hasil produksi yang cepat. Di samping itu, penggunaan teknologi tinggi dapat menyebabkan biaya produksi menjadi murah. Peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Yang ketiga adalah faktor non-ekonomi. Keadaan faktor non-ekonomi seperti perang, bencana alam, kebijakan pemerintah seperti larangan ekspor atau impor mempengaruhi produsen untuk memproduksi suatu barang. Misalnya, ketika dalam kondisi bencana alam, maka produksi barang mewah seperti mobil akan berkurang. Selanjutnya adalah prediksi masa depan atau kondisi yang akan datang. Sebagai contoh, jika produsen meramalkan akan terjadi kenaikan harga minyak di bulan depan, maka pada saat ini produsen akan mengurangi stok penjualan dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh akibat adanya kenaikan harga. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva penawaran. Bentuk kurva penawaran sangat berbeda dengan kurva permintaan. Kalian perhatikan baik-baik. Pada tabel tersebut, jika harga roti coklat 500, maka jumlah penawarannya 0. Jika harga roti coklat naik menjadi Rp1.000, maka roti yang ditawarkan sebanyak 2. Dan jika harga roti coklat menjadi Rp3.000, maka jumlah penawaran menjadi 10.
Dengan melihat dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika harga roti semakin tinggi, maka jumlah penawaran roti akan semakin banyak. Demikian pembahasan kita tentang permintaan dan penawaran. Sampai jumpa lagi pada pokok bahasan selanjutnya.